E4 Effective Microorganism 4 untuk tanaman. Ini sudah sangat populer kalau petani. Tapi kalau teman-teman yang nyasar ke sini masih belum paham, kita jelaskan sedikit. Ini fungsinya menambah nitrogen. Jadi nitrogen itu yang banyak di udara ditarik oleh bakteri dalam tanah. Jadi kebutuhan unsur hara nitrogen sedikit tersedia di tanah yang berfungsi sebagai pertumbuhan vegetatif. Itu kalau untuk tanaman sayuran biasanya banyak digunakan, banyak diperlukan pada saat awal-awal penanaman. Kemudian pelarut fosfat di sini ditekankan karena fosfat itu sangat sulit larutnya, apalagi unsur hara fosfat seperti sp36 itu bisa beberapa bulan di tanah masih ada. Biasanya yang warna putih gitu. Kalau mupuk itu biasanya paling lama. Kemudian penghasil fitohormon. Wah, ini lumayan juga ya. Fitohormon contohnya auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, dan ABA. Jadi fungsi-fungsi hormon itu ya bisa dikatakan buat di tanaman itu sebagai motornya, motor penggerak sel-sel pertumbuhan, akar, pembentukan buah, bunga, dan lain-lain. Jadi itu sangat banyak ya fungsinya. Kemudian logam berat ini tidak perlu dijelaskan karena membuat pusing. Kemudian ada pH-nya, jadi menambah pH. Kalau tanah asam bisa ditambahkan ini, gitu ya. Kalau tanah asam, pemupukan berikutnya sulit diserap oleh tanaman. Jadi itu fungsi sederhananya, penjelasan sederhana E4. Ini sudah banyak yang tahu lah ya petani. Jadi kita akan mengaktifkannya. Jadi ini belum aktif ya, jangan langsung disiram ke tanah karena belum aktif. Jadi kita memerlukan sumber energi buat bakteri. Nah ini biasanya kalau di Jawa atau daerah-daerah dekat yang pabrik tebu itu ada molase. Itu sangat disarankan pakai itu untuk mengaktifkannya. Tapi karena kita jauh dari pabriknya, jadi terpaksa pakai alternatif. Yang penting adalah sumber gula, jadi bakterinya hidup atau aktif. Kita pakai gula merah ya. Ini kalau tidak ada molase, nah sedikit sulit ya molase ya. Langsung saja kita pakai airnya segini. Untuk banyaknya diperkirakan saja. Kemudian kita aduk sebisa mungkin, sedikit mungkin airnya kontak dengan bakteri lain seperti tangan kotor atau tanah lain ya. Jadi kita masukkan ini. Sebenarnya ini beberapa beberapa cc saja cukup. Tapi karena kita bukan untuk lahan yang luas, cuma lahan sempit, jadi tidak apa-apa lah kita semuanya. Oke, kalau lahan yang luas perlu diperhitungkan yang jelas ya, karena menyangkut biaya operasional. Harganya berapa nih? 35.000 sekarang. Kalau di Jawa mungkin 20 ribuan. Oke, seperti itu. Kita aduk. Semakin lama diaduk semakin bagus.
5 menit. Jadi begitu caranya. Yang perlu diperhatikan mungkin jangan terlalu banyak ada bakteri lain masuk ke dalam air larutan E4 ini. Tapi jangan dipersulit ya. Itu cuman untuk diperhatikan saja. Oke. Saya rasa udah cukup. Kemudian kita fermentasi semalam. Jadi kita ikat, kita tutup rapat minimal semalam. Tapi jangan terlalu lama juga, 2 hari misalnya. Dan langsungkan aplikasikan ke tanah. Oke, gini hasilnya. Rapat ya. Jadi kita biarkan semalam. Kemudian dosisnya untuk pengkocoran, kalau saya pakai 1 ember untuk ini ya, satu tangki. Itu diberikan pada saat sebelum penanaman. Hati-hati ya kalau udah ada tanamannya, bisa lonyot. Tapi kalau lahannya luas cukup 100 cc, 1 cangkir untuk 1 tangki. Karena lahan sempit, jadi tidak apa-apa, dibanyakin. Oke. Jangan lupa subscribe. Thank you. Goodbye.